kalori itu adalah energi. Nah, kali ini kita akan membahas energi selain energi kalor. Ya, jadi energi itu banyak. Gitu, ya. Dan energi itu kekal ya. Dia tidak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Tapi bisanya di mana? Digimanain? Diubah, transformasi ke dalam bentuk energi yang lain, ya. Nah, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, silakan disimak dulu videonya ini. Yang di rumah juga silakan menyimak videonya. Lalu, dari mana kemampuan untuk melakukan teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai konsep, definisi, serta sumber energi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kemampuan untuk melakukan kerja. Lalu, dari manakah energi itu berasal? Energi bisa kita peroleh dari benda-benda tertentu yang dapat menghasilkan energi. Benda-benda tersebut yang dapat menghasilkan energi kita sebut sebagai sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu energi yang tak terbarukan dan energi yang terbarukan. Yang pertama akan kita bahas adalah energi yang tak terbarukan, yaitu sumber energi yang proses pembentukannya memakan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Sehingga jika sumber energi tersebut habis terpakai, proses pembentukannya akan memakan waktu yang sangat lama. Berikutnya adalah energi yang terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak akan pernah habis karena selalu dihasilkan terus-menerus di alam. Contohnya adalah cahaya matahari, angin, panas bumi, air, dan lain-lain. Sumber-sumber energi. Nah, oke, tadi apa itu energi? Kita akan simak video kemudian bahas seperti itu ya. Apa itu energi? Ayo tadi yang menyimak. Kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, Bu. Oke, Dava, terima kasih ya. Tadi juga siapa? Keisha ya. Kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Seperti itu. Seperti halnya kita makan nasi, makan sayuran itu mendapatkan energi apa? Ada yang tahu? Dari makanan itu energi apa? Energi kimia ya. Energi kimia, sumber energi kimia adalah dari makanan. Kita makan untuk apa? Untuk kita bisa bergerak ya. Jadi energi gerak, energi otot. Kita jadi nggak lemas, kita jadi nggak haus gitu ya. Kita jadi berenergi, melakukan segala aktivitas. Kalau kita nggak makan, coba ada yang nggak pernah nggak makan, pasti lemes ya. Lemes. Pas puasa juga pasti lemes ya, males ngomong aja lemes ya, kayak gitu. Jadi energi itu adalah sesuatu yang kita perlukan ya untuk melakukan pekerjaan. Nah, energi itu ada sumbernya. Tadi kan energi itu kekal, nggak bisa kita ciptakan ataupun nggak bisa kita musnahkan. Tapi ada sumbernya. Contoh pertemuan sebelumnya kita kenal dengan energi kalor. Sumber energi kalor terbesar datangnya dari mana? Ada yang tahu? Matahari. Siapa tadi? Keisha lagi. Karena pakai masker, Ibu nggak bisa melihat siapa yang berbicara ya. Dari matahari, energi kalor, ada energi panas ya dari matahari itu, dan energi cahaya gitu. Nah, matahari termasuk ke dalam sumber energi. Sumber energi itu dibagi menjadi dua, ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Yang terbarukan maksudnya apa? Saat sumber energi itu terpakai terus-menerus, akan habis atau tidak? Tidak, terus terperbarui, gitu ya, terbarukan. Nggak akan habis. Tapi kalau yang tidak terbarukan, kalau kita terus pakai, lama-lama akan habis. Tadi contoh dari yang energi yang tak terbarukan ada minyak bumi, gas bumi, ya, gas alam. Itu semuanya kalau kita pakai BBM itu akan habis.
habis. Makanya kenapa BBM itu tambah mahal. Semakin gasnya atau minyak buminya itu semakin langka, maka akan semakin mahal harganya, gitu, ya. Seperti itu. Tapi makanya banyak sekali sekarang perusahaan mobil, perusahaan kendaraan itu menciptakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu apa? Energi yang dipakainya adalah energi yang terbarukan, ya. Contohnya misalnya dari sel surya. Pernah tahu sel surya? Tidak? Silahkan cari ya di berbagai sumber. Kalau kalian pernah lihat juga di rumah-rumah besar itu ada yang pakai atapnya itu dari sel surya. Ada mobil yang menggunakan teknologi sel surya juga. Sel surya itu apa? Ini nih. Kalau yang digambar nih gambarnya ini nih. Dia berupa lempengan, ya, lempengan yang berisi sel-sel, dan dia menangkap energi panas dari matahari dan energi cahaya dari matahari, ya. Kemudian disimpan di dalam aki atau baterai yang besar, ya, dalam bentuk energi listrik nanti keluarnya, gitu, ya. Sehingga apa? Siang hari waktunya mencas, ya, mengumpulkan energi dari mataharinya. Malam harinya baru kita pakai. Ya, kalau sumbernya dari matahari nggak akan habis selama matahari masih bersinar. Bayangin kalau mobil yang pakai energi matahari itu pasti nggak pakai BBM, ya. Dia cukup apa? Dia cukup berjemur di bawah sinar matahari. Kekurangannya adalah kalau terpendung, gitu, ya. Musim hujan, jadinya nggak bisa menyimpan sinar matahari di dalam sel suryanya, ya, seperti itu. Tapi itu sangat membantu sekali. Gampang juga kalau kita misalnya kita pakai listrik kita di rumah itu pakai sel surya, kita nggak perlu lagi bayar PLN, gitu, ya. Hanya saja harga sel suryanya juga cukup mahal, kayak gitu, ya. Nah, terus angin, ya, dan panas bumi itu merupakan energi yang terbarukan, gitu. Nah, next, ada apa aja sih sebenarnya energi? Karena itulah saat ini kita lebih mengutamakan penggunaan energi yang terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bentuk energi. Yang pertama adalah energi cahaya. Energi cahaya bersumber dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Bentuk energi yang berikutnya adalah energi panas. Energi panas bersumber dari semua benda yang dapat menghasilkan panas, contohnya api. Bentuk energi yang berikutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Kemudian ada pula energi kimia, yaitu energi yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa kimia. Nah, tadi Ibu bilang, itu Salah satu bentuk transformasi energi adalah energi potensial, yaitu energi yang tersimpan. ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, transformasi energi itu ada yang namanya energi potensial. Oke. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda oleh karena kedudukannya, ya, oleh karena posisinya. Posisinya dari mana? Dari permukaan bumi, ya. Semakin dia naik di atas permukaan bumi, maka energi potensialnya itu akan semakin besar. Tapi kalau dia di permukaan bumi, ketinggiannya kan 0 dari permukaan bumi. Maka tidak ada atau tidak punya yang namanya energi potensial. Contohnya, teman-teman kita yang ada di kelas lantai bawah, kelas 7A sampai 7E, mereka punya potensial yang 0. Ya, karena apa? Karena mereka ada di lantai 1 dan ada di permukaan bumi. Permukaan bumi itu 0. Sedangkan kita yang ada di lantai 2 memiliki ketinggian di atas permukaan bumi. Contohnya misalnya kira-kira berapa meter nih?
6 meter mungkin ada ya. 6 atau 5 meter ya di atas ke permukaan bumi. Maka kita yang ada di lantai 2 ini memiliki energi potensial. Kelas kalian kan sesungguhnya di lantai 4 ya. Di lantai 4 nih, kelas 7 itu. Maka semakin ke atas, kita akan memiliki energi potensial yang semakin besar. Karena kedudukan kita itu semakin tinggi dari permukaan bumi. Ya, paham ya? Kayak gitu. Lanjutkan. Dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Semakin tinggi posisinya, semakin besar energi potensialnya. Contoh energi potensial adalah benda yang dijatuhkan dari ketinggian atau benda yang terlempar ke atas. Energi potensial dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. EP atau energi potensial adalah M dikali G dikali H. Dengan M adalah massa benda, satuannya kilo. Oke, stop dulu. Ini cara mencari energi potensial. Yang tadi Ibu bilang, energi potensial itu merupakan apa? Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, posisinya di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, di sini muncul di rumusnya itu ada yang namanya ketinggian, H. Ya, height, dari kata height, sehingga simbolnya H. Energi potensial dicari dengan rumusan massa dikali gravitasi bumi dan ketinggian. Ketinggiannya diukur dari mana? Dari permukaan bumi. Ya, seperti itu. Massa benda, oke, semua benda kan? Tadi energi potensial itu adalah yang dimiliki oleh semua benda. Berarti benda yang bermassa ada kemungkinan dia memiliki energi potensial. Cuman di mana kedudukannya, di mana posisinya di atas permukaan bumi, itu yang harus kita ketahui, ya. Kemudian yang kedua adalah gravitasi bumi. Karena kita tinggal di bumi, kenapa sih kita bisa berpijak di atas permukaan bumi? Oleh karena ada apa? Gravitasi, betul. Oleh karena ada adanya gravitasi. Bayangin kalau nggak ada gravitasi, kita gimana kondisinya? Melayang ya? Melayang. Betul, siapa tuh? Melayang. Bahkan kita mungkin nggak akan bisa pakai baju. Kita nulis, tintanya melayang juga. Nggak, tidak bisa nempel di kertas. Ibu nulis di papan tulis, tintanya juga nggak akan nempel. Pasti juga melayang, karena nggak ada gravitasi bumi. Gitu, ya. Inilah sebab kita bisa berpijak di bumi. Tuhan menciptakan bumi dan menciptakan planet-planet yang lain yang bermassa dengan masing-masing percepatan gravitasinya. Ya, percepatan gravitasi di bumi dengan di bulan beda. Ukuran bulan semakin lebih kecil ya daripada bumi. Maka ketika kita ke bulan, gaya berat kita itu lebih kecil, 1/6 kali gravitasi bumi, ya, seperti itu. Oke, Ibu ingatkan hari ini ada gerhana bulan ya. Ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu? Sudah tahu ya? Di sekitar jam 2 sampai jam 5 ini akan menjadi, kalau memang terjadi, kan baru prediksi ya, dimungkinkan terjadi dan itu akan terjadi gerhana bulan yang sangat lama ya untuk tahun ini tuh. Karena dari jam 4 sampai jam 5. Itu sebagian, tapi bulannya sebagian. Silakan bagi yang muslim bisa ke masjid ya untuk ikut sholat gerhana dan mendengarkan khutbah. Kalau yang di luar non muslim silakan boleh cari referensi atau kalau memungkinkan untuk melihat fenomenanya silakan. Ya, itu kita akan melihat fenomena alam ya tentang gerhana bulan. Nah itu sedikit ke sana ya informasinya. Oke, nah ini rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian ya. Kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter.
EP sama dengan M kali G kali H. Supaya lebih paham, yuk kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Buah jeruk bermasa 200 gram tergantung pada pohonnya dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi potensial jeruk tersebut. Nah, hitung energi potensial jeruk tersebut. Dari yang tadi, rumusnya adalah massa kali gravitasi dikali ketinggian. Kalau untuk yang di rumah nanti disimak aja penjelasan dari videonya. Ini kalau yang di kelas ya, kita lihat di sini. Diketahui ada jeruk, massanya M-nya sama dengan berapa? 200 gram. 200 gram ini belum dalam standar internasional, standar SI. Maka kita harus ubah dulu ke SI, yaitu ke kilogram. 200 gram per kilogram jadi berapa? Dibagi berapa kalau gram per kilogram? 0,2 ya, dibagi 1000 jadi 0,2. Oke. Kemudian berada di ketinggian 5 meter di atas tanah, berarti H-nya sama dengan 5 meter ya. Kemudian diketahui percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat ya. Seperti itu. Dan yang ditanya adalah berapa energi potensial jeruknya? Nah, kita jawab di sini dengan rumusan yang tadi. EP sama dengan dimulai habis. EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Masukin aja langsung. M-nya 0,2. Gravitasinya berapa? 10. H-nya ketinggiannya 5. Yuk, silakan dihitung. 0,2 dikali 10 dikali 5. Berapa? 10. Itu apa nih? Energi itu punya satuan apa? Satuan apa? Joule ya. Atau disingkat J. Tuh jawabannya Dara. 10 Joule. Jadi energi potensial yang dimiliki oleh jeruknya adalah 10 Joule. Oke, silakan kita simak lagi nih. Benar atau enggak ya jawabannya? Pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui. Massa 200 gram atau 0,2 kg. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan ketinggiannya atau H-nya adalah 5 meter. Rumus energi potensial adalah M dikali G dikali H. Maka kita kalikan semuanya. 0,2 dikali 10 dikali 5. Hasilnya adalah 10 Joule. Oke, silakan yang mau mencatat boleh sebagai latihan soal karena yang ini bisa jadi masuk di ujian ya, di PAS. Kita sudah masuk bab terakhir di semester ini dan PAS juga akan sudah semakin dekat ya. Kalau tidak salah di akhir bulan ini ya Pak ya? Lupa Ibu, tanggal berapa? Desember ya? Awal Desember ya? Kalau enggak akhir bulan ini atau awal Desember. Jadi harus bersiap ya. Silakan yang di rumah bisa ditulis nih yang di Ibu share screen ya. Contoh soalnya. Yang masih belum mengerti silahkan ditanyakan ya. Ibu, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Itu yang dimaksudkan dengan 10 Joule itu apa, Bu? 10 Joule itu apanya? Efeknya. Ya. Efek energi potensial. Ya. Karena energi itu memiliki satuan apa? Joule ya. Untuk semua energi apapun. Kemarin waktu di pembahasan materi kalor kan juga satuannya adalah joule ya. Cuma untuk kalor ada spesifikasinya. Dia
seringkali disebut kalori. Kalau untuk energi yang lain, standar internasionalnya adalah joule. Nanti kita ketemu energi kinetik, juga satuannya adalah joule, ya, joule, atau disingkat J, gitu. Terima kasih Alfian sudah bertanya, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih.